Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramatria. Di sini saya mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Identifikasi Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Azhar Mahfuza Ziotang, Erika Trinita Gultom, Lola Anggita Sregar, Rutan Aril Sombing, Muhammad Rafli, Desi Obelina Simamora, saya sendiri Rizky Ramatria, Manuel Prayoga Sidaputar, Putri Ramadhani Tambunan, dan Ferdinand Sinaga. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Azhar. Silakan Saudara Azhar. Ruang lingkup ekonomi sumber daya hutan. Kajian ekonomi mikro dalam ekonomi sumber daya hutan untuk menjawab barang dan jasa hasil hutan, apa yang diproduksi yang bisa menguntungkan unit usaha atau bisnis sebagai kewajiban usaha. Dan yang kedua, kajian ekonomi makro akan jawab bagaimana sumber daya hutan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat di mana sumber daya hutan telah memberikan kontribusi bagi tersedianya lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan jasa perlindungan lingkungan bagi semua masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Resi. Peranan ekonomi sumber daya hutan. 1. Peranan sumber daya hutan sebagai penghasil devisa. 2. Peranan sumber daya hutan sebagai penggerak sektor ekonomi lainnya. 3. Peranan sumber daya hutan dalam peningkatan pendapatan nasional. 4. Peranan sumber daya hutan dalam pelayanan jasa lingkungan. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Dinan. Karena Saudara Dinan ada kendala dengan jaringan, maka akan saya gantikan. Pengertian tangible dan intangible. Aset tangible adalah aset berwujud yang dapat dimanifestasikan secara fisik dengan menggunakan panca indera. Contohnya adalah rumah, gedung, peralatan, dan sebagainya. Sedangkan aset intangible adalah aset yang tidak berwujud, namun memberikan manfaat seperti kekayaan berwujud. Contohnya adalah hak paten, merek, hak usaha walaba, dan sebagainya. Dalam ekonomi sumber daya hutan terdapat manfaat tangible dan manfaat intangible. Manfaat tersebut terdiri atas manfaatnya yang terukur atau tangible berupa hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu seperti rotan, bambu, damar, dan lain-lain. Serta manfaat tidak terukur atau intangible berupa manfaat perlindungan lingkungan, keragaman genetik, dan lain-lain. Contoh tangible atau manfaat langsung hutan antara lain kayu, hasil hutan, dan lain-lain. Hasil hutan kayu dimanfaatkan untuk keperluan kayu perkakas, kayu bakar, atau pulp. Sedangkan hasil hutan yang termasuk non-kayu antara lain rotan, kina, sutra alam, kayu putih, gondrogem, dan terpenting kemian, dan lain-lain sebagainya. Begitupun dengan barang atau benda lainnya seperti buah-buahan, rumah, kendaraan, produk elektronik, properti, hingga produk kecantikan. Semuanya disebut tangible produk karena memiliki bentuk fisik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rafli. Silakan Saudara Rafli. Contoh intangible aset yang dimiliki wujud fisik ini. Contoh intangible aset yang tidak memiliki wujud fisik ini sulit untuk ditaksir nilai dan manfaat gunanya di masa yang akan datang dan tidak dapat diprediksi. Pada neraca dicatat pada biaya perolehan awal intangible aset dibeli. Contohnya adalah hak paten, merek dagang, hak cipta, perjanjian waralaba, kontak bisnis, dan lainnya. Semua aset tersebut nilai tercatat aset tidak disediakan seiring waktu. Biaya asli merupakan seluruh neraca yang digambarkan nilai. Nilai tersebut tidak memperdulikan manfaat apa yang akan terwujud di masa depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lola.
Pohon pinus tangible. Yang pertama ada kayu. Kayu dapat dimanfaatkan untuk pembuatan korek api dan pulp kertas. Kemudian ada getah, diolah menjadi gondorukem yang digunakan untuk industri kertas, cat, farmasi, dan kosmetik. Kemudian kulit merupakan bahan perekat kayu. Kemudian ada bio-oil yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Putri. Pohon pinus intangible. Istilah produk pada umumnya memang mengarah pada benda atau barang yang berwujud atau nyata. Nah, produk kategori inilah yang disebut sebagai tangible produk. Tangible produk memiliki kedekatan dengan panca indera, dalam artian kamu bisa merabanya, melihatnya, merasakannya, membuatnya, dan menggunakannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Lutan. Produk tangible dari pohon mahoni. Yang pertama ada kayu. Kayu dari pohon mahoni sifatnya keras sehingga dapat menghasilkan produk-produk furniture, mebel, perkakas, patung, ukiran, kayu lapis dengan kualitas baik. Yang kedua ada biji. Biji mahoni memiliki rasa pahit yang berguna sebagai obat. Beberapa penyakit seperti hipertensi dan lain-lain dapat disembuhkan melalui biji mahoni dengan khasiat di dalamnya zat flavonol. Yang ketiga ada kulit yang biasa digunakan sebagai pewarna alami untuk warna kuning. Kemudian slide terakhir akan dibacakan oleh Saudari Erika. Pohon mahoni intangible. Selain menjadi pohon peneduh di pinggir jalan, pohon ini mempunyai kemampuan menyerap polusi di sekitarnya. Pohon mahoni dapat mengurangi polusi udara di kawasan sekitar antara 47% hingga 69%. Akar tanaman ini bisa berfungsi lain yaitu mengikat air sehingga bisa menjadi penahan di daerah resapan air. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.